Bapak mau nanya, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang apa? Yang kemarin, yang hari Senin kemarin. Vaksin dan imunisasi. Jadi sekarang Bapak ingin nanya, apa tujuan dari vaksin dan imunisasi? Untuk apa itu? Ya silakan itu. Kalau seingat saya ya Pak, vaksinasi dan imunisasi itu untuk memperkuat sistem kekebalan kita. Ya betul. Beri tepuk tangan lagi. Jadi benar, imunisasi dan vaksinasi itu digunakan supaya kita sistem kekebalan tubuh kita itu bisa menjadi lebih kuat daripada yang sebelumnya. Jadi apa yang terjadi jika kita tidak melakukan imunisasi dan vaksinasi? Apa yang akan terjadi pada tubuh kita? Kekebalan tubuh akan lemah sehingga penyakit mudah masuk ke dalam tubuh. Oke betul. Siapa namanya? Dalam pembelajaran kali ini itu terdapat beberapa penilaian. Yang pertama itu profil lulusan. Profil lulusan ini dibagi menjadi dua, yaitu kolaborasi dan komunikasi. Jadi kolaborasi itu Bapak nilai dari kalian saat bekerja kelompok, kemudian komunikasi saat kalian mempresentasikan hasil dari LKPD. Selanjutnya itu ada LKPD, kemudian ada presentasi dan tanya jawab. Ketiga ada penilaian psikomotorik. Penilaian psikomotorik ini yaitu dari keterampilan kalian, dari cara kalian menulis, mencari jawaban dan sebagainya. Jadi yang selanjutnya itu ada pretest dan post test. Paham? Untuk itu tujuan pembelajaran kali ini itu yaitu kalian mampu menganalisis penyakit dan kelainan dari sistem pertahanan tubuh. Pada pembelajaran kali ini kita menggunakan model pembelajaran problem based learning, yaitu sebuah pembelajaran yang berdasarkan dari sebuah masalah. Untuk alur pembelajarannya, yang pertama itu nanti ada orientasi. Di orientasi masalah ini, Bapak akan memberikan kalian sebuah video yang bisa kalian tonton dari sini. Kemudian kalian nanti akan merumuskan masalah berdasarkan dari video yang telah kalian tonton tersebut. Kemudian ada pengorganisasi murid. Di sini Bapak akan membagi kalian menjadi 4 kelompok besar. Kemudian yang selanjutnya ada membimbing pendidikan individu dan kelompok. Nah, setelah kalian Bapak bagi menjadi 4 kelompok, Bapak akan memberikan LKPD. Nah, di sini kalian mengerjakan LKPD-nya dengan sebaik mungkin dan membuat media PPT sebagai presentasi. Paham? Paham. Artinya mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Setelah kalian mengerjakan, setelah kalian membuat PPT, kalian akan presentasi di depan kelas menggunakan PPT yang sudah kalian buat tadi. Yang terakhir ada menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, di sini Bapak akan mengevaluasi dari kalian presentasi, jawaban kalian di PPT-nya, dan Bapak akan memberikan sedikit penguatan dari materi yang kurang. Oke, sebelum itu silakan kalian scan kode barcode di sini untuk mengetahui pemahaman materi kalian tentang penyakit imunitas ini dari mana. Oh, iya nggak apa-apa. Silakan kalian perhatikan video di atas. Oke, dari video tadi itu adalah gambar apa? Video tentang apa? Alergi. Oke, baik. Apakah semua orang itu bisa terkena alergi? Bisa. Karena apa? Bisa dari faktor genetik. Ya betul, regeneratif
Beri tepuk tangan terlebih. Jadi silakan kalian berkumpul sesuai kelompok yang sudah Bapak buat. Kemudian Bapak nanti akan memberi algoritmanya. Jadi silakan kalian berkumpul sesuai kelompok yang masing-masing. Kelompok oke, semuanya sudah dapat algoritmanya? Oke, silakan kalian membuat rumusan masalah dari video tersebut. Bapak kasih waktu sekitar 3 menit untuk membuat rumusan masalahnya. Kemudian nanti Bapak akan tanyain satu persatu dari setiap kelompok untuk menyebutkan rumusan masalahnya. Paham? Satu kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Bapak tunjuk kelompok 1 ya. Oke, terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah memaparkan hasil diskusinya. Bapak akan memberikan sedikit tambahan dari pertanyaan yang kayak tentang apa saja penyakit yang autoimun. Jadi ada beberapa contoh penyakit autoimun. Tadi itu kan penyakit autoimun itu kan gimana sel darah putih malah menyerang tubuh sendiri atau organ atau jaringan. Jadi contohnya itu pertama, benar tadi ada lupus. Jadi lupus ini gimana sistem kekebalan tubuh kita itu malah menyerang jaringan atau organ pada tubuh kita. Contohnya seperti yang pada gambar itu yang sebelah kanan itu menyerang jaringan kulit dan membentuk seperti ada kayak peradangan, iritasi. Yang kedua ada reumatik artritis. Di sini sistem kekebalan tubuh itu menyerang bagian sendi kalian. Jadi bisa bayangin gimana sakitnya. Contohnya itu seperti gambar di situ. Yang ketiga itu ada diabetes tipe 1. Jadi diabetes tipe 1 ini gimana sistem kekebalan tubuh kita itu malah menyerang sel beta pankreas yang menghasilkan insulin. Hasilnya ada imunodefisiensi. Nah, imunodefisiensi ini tadi sudah dijelaskan oleh kelompok 1 bahwa itu ketika sistem pertahanan tubuh kita itu melemah dan tidak mampu untuk melawan infeksi yang ada di dalam tubuh kita. Nah, imunodefisiensi ini bagi menjadi 2. Yang pertama itu ada bawaan, yang kedua itu didapat. Yang bawaan itu contohnya seperti tadi itu yang XCD, itu tadi kelainan genetik, di mana bayi setelah lahir tidak memiliki sistem pertahanan tubuhnya. Yang kedua ada didapat itu ada HIV atau AIDS, di mana itu sebuah penyakit menular ya. Di mana sistem kekebalan tubuh itu terinfeksi oleh virus yang namanya AIDS itu tadi, dan itu melemahkan sistem imun kita. Maksudnya ada alergi dan hipersensitivitas. Oke, jika sudah tidak ada, Bapak ingin menunjuk kelompok 3 untuk memberikan kesimpulannya pada pembelajaran kali ini. Jadi saya perwakilan dari kelompok 3 yang membacakan kesimpulan yang telah kami buat, yaitu gangguan pada sistem pertahanan tubuh umumnya dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis utama, yaitu penyakit autoimun,
Iya. Si. Oke, sesuai perjanjian dari Bapak tadi, 3 orang teratas silakan maju ke depan. Beri tepuk tangan, Rek. Sekarang masuk ke sesi refleksi ya. Oke, Bapak ingin nanya sebelumnya. Pada pembelajaran kali ini, menurut kalian itu apa yang bikin menyenangkan dan apa yang bikin membosankan? Mungkin silakan untuk angkat tangan sejujur-jujurnya. Itu buat bahan refleksi Bapak juga untuk kedepannya. Silakan. Siapa namanya? Silakan. Dari sini. Oke, terima kasih. Oke, jadi Bapak akan menginfokan untuk pertemuan minggu depan itu kita sudah masuk ke bab mobilitas pada tubuh ya. Jadi di mobilitas itu ada 2 sistem. Yang pertama itu ada sistem saraf dan yang kedua ada sistem gerak. Paham? Mungkin sekian pembelajaran dari Bapak. Silakan untuk ketua kelas memimpin doa. Terus kita mengakhiri pelajaran pada selama ini bagaimana kita berdoa kalian berdoa. Silakan. Bapak Yakin. Oke, mungkin sekian pembelajaran dari Bapak.